Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1. Fajar dini hari. Suara tapak kaki di tanah semakin keras saat sebuah kereta perlahan maju di sepanjang jalan kecil. Di dalam gerbong itu ada seorang pemuda ras tebing yang berotot, sosoknya yang besar membuatnya tampak seperti gunung kecil. Gerbong itu berderit dan mengerang karena beratnya. Di sebelah pemuda Cliff Rache yang berotot adalah seorang lelaki tua kecil yang menunjuk ke jalan setapak di depan mereka dan berkata, pertigaan ada di depan kita. Kedua jalur akan membawa Anda ke tujuan Anda. Jalur kiri sekitar 30 km lebih pendek dari jalur kanan, tetapi saya sarankan Anda mengambil jalur yang kanan. Mengapa demikian? Pemuda ras tebing yang berotot bertanya dengan suara rendah dan teredam. Ada lebih banyak bandit di sepanjang jalan kiri, tentu saja. Jalan kiri akan membawa Anda melewati gunung, dan para bandit bersembunyi di mana-mana di sana. Pergi ke sana cukup berbahaya, jawab lelaki tua itu. Bandit, tebing besi menyipitkan matanya sedikit. Dia berbalik dan berkata, Tuan, katanya ada lebih banyak bandit di sisi kiri. Apakah begitu? Kalau begitu ayo pergi ke kiri, sebuah suara acuh tak acuh melayang keluar dari gerbong. Yah, kereta kuda berbelok, memasuki jalur paling kiri. Hai, ini, apa yang kamu lakukan? Pria tua itu langsung menjadi gelisah saat melihat ini, dan seluruh tubuhnya menegang. Tirai kereta ditarik ke belakang, memperlihatkan wajah seorang gadis muda. Kulitnya berada di sisi yang lebih gelap, tetapi dia memiliki beberapa ciri yang menarik. Dia tertawa ketika melihat lelaki tua itu, kakek, apa yang begitu kamu khawatirkan? Pangeran Su adalah orang yang sangat berbakat. Dengan dia di sini, kita tidak perlu khawatir. Selain itu, Paman tebing besi saja sudah cukup untuk mengalahkan 10 dari mereka. Wajah tebing besi berkedut saat mendengar gadis kecil itu memanggilnya paman. Dia kira-kira seusia dengan Su Chen, tetapi karena dia tampak lebih tua, gadis kecil itu memanggil tuannya seorang pangeran tetapi dirinya sendiri seorang paman. Pria tua itu berteriak, apa yang kamu tahu, nak? Saya dapat mengatakan bahwa Pangeran Su dan saudara tebing besi memiliki beberapa keterampilan, tetapi apakah ada kekurangan orang di dunia ini yang memiliki kemampuan? Bahkan di antara para bandit, kemungkinan ada beberapa ahli. Lebih baik hindari memprovokasi mereka jika memungkinkan. Bagaimanapun juga keselamatan adalah yang utama. Kakek harus memberitahu Pangeran Su tentang itu, bukan aku. Gadis muda itu memutar matanya dan kemudian menarik tirai lagi. Pria tua itu menjadi gelisah lagi. Hei, bukankah kamu hanya akan mengiriminya air? Mengapa kamu masih bermalas-malasan di dalam dan tidak keluar? Cepat! Keluar, apakah kamu memiliki status untuk duduk di gerbong itu? Gadis kecil itu berteriak dari dalam kereta, aku tidak mau. Bagaimana saya bisa melayani Pangeran Su dari luar kereta? Selain itu, hanya ada begitu banyak ruang di luar, dan kakek serta paman besi sudah menggunakan sebagian besar ruang. Bukankah meninggalkan begitu banyak ruang kosong di dalamnya akan sia-sia? Bagaimanapun, Pangeran Su telah mengizinkan saya untuk tinggal di sini. Kamu, sialan, aku seharusnya tidak membawamu bersamaku. Old He berkata dalam kesusahan, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Old He adalah seorang kurir berpengalaman. Di daerah sekitarnya, tidak ada satu jalan pun yang tidak dia ketahui. Cucu perempuannya bernama He Xiaochan. Nama itu telah diusulkan oleh seorang sarjana tamu beberapa tahun yang lalu, dan dia biasanya menemani Old He dalam perjalanannya. Old He bertugas sebagai pemandu, sedangkan He Xiaochan bertanggung jawab untuk melayani tamu. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan sedikit lebih banyak uang. Biasanya, cucu perempuannya pertama-tama akan mengotori wajahnya sebelum melayani orang lain sebagai alat perlindungan. Namun kali ini, dia tidak hanya tidak mengotori wajahnya, tetapi dia juga mengenakan pakaian bunga favoritnya. Sekarang, dia bermalas-malasan di dalam gerbong tamu mereka dan tidak mau keluar. Old He tahu bahwa cucunya kemungkinan menyukai pangeran tampan di dalam. Tapi apakah dia seseorang yang bisa kamu sukai? Tua dia menghela nafas dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dia katakan. Dia adalah seorang lelaki tua dengan banyak pengalaman, dan persepsinya masih cukup tajam. Meskipun dia tidak bisa menentukan seberapa kuat Pangeran Su, setidaknya dia bisa mengatakan bahwa Pangeran Su bukanlah binatang buas di dalam. Inilah mengapa dia membiarkan cucunya tetap berada di dalam kereta, dia tahu bahwa itu hanyalah fantasi cucunya. Bukan hal yang buruk baginya untuk menabrak tembok, Old He berpikir dalam hatinya. Di dalam gerbong, He Xiaochan menangkupkan tangannya di dagu sambil menatap orang di seberangnya. Su Chen bersandar di dinding kereta, membaca bukunya dengan saksama. Pangeran Su,
He Xiaochan tiba-tiba berkata. Su Chen menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Apakah Anda suka membaca? Apa yang kamu baca? Hanya beberapa informasi tentang Crow Region dan kejadian lokal. Ada apa di sana? He Xiaochan terus mencari hal-hal untuk dibicarakan. Su Chen menghela nafas, menutup bukunya, dan berkata, di wilayah Gagak, ada total 16 prefektur yang dipisahkan oleh 3 sungai besar dan 4 pegunungan besar. Sungai-sungainya sangat berkelok-kelok, dan pegunungannya sangat terjal, menjadikannya wilayah paling rumit di seluruh negeri Longsang dalam hal medan. Karena betapa berbahayanya jalan-jalan di sini, relatif sepi, dan jaraknya dari Istana Kaisar, hampir setiap bidang tanah telah dipecah-pecah oleh penguasa tiran. Kasus terburuk termasuk Clear River, Suyuan, Blackwater, dan Panshan. Pengaruh pemerintah di lokasi tersebut lemah, dan wilayahnya luas, mengakibatkan konflik terus-menerus di wilayah tersebut. Bandit juga menetap, merajalela di daerah itu selama beberapa tahun. Keriuhan informasi ini dimuntahkan dengan kecepatan seperti kilat. He Xiaochan benar-benar terlempar untuk satu putaran. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jika kamu tidak tahu, jangan banyak bertanya, kata Su Chen dengan tulus. Dia mengambil kembali bukunya dan mulai membaca. Pada saat itu, teriakan liar mulai terdengar dari luar gerbong. Suara kasar menuntut, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, serahkan uangnya. Setelah mendengar ini, Su Chen mengangkat kepalanya. Tirai yang menutupi kereta terbuka, Old He menjulurkan kepalanya, ketakutan tertulis di wajahnya. Pangeran Su, para bandit ada di sini. Secara bersamaan, tebing besi meremas kepalanya yang besar. Tuan, ada 12 dari mereka. Setelah bersama Su Chen selama bertahun-tahun, tebing besi sudah sangat terbiasa dengan kebiasaan Su Chen. Dia selalu ringkas dan to the point ketika dia berbicara. Hanya 12. Su Chen merasa terkejut. Mereka hanya gorengan kecil, bahkan tidak ada satupun kultivator alam penarik ki di antara mereka. Oh, Su Chen sedikit kecewa. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, beri mereka uang dan lihat apakah mereka meninggalkan kita sendirian. Oke, tebing besi memahami niat Su Chen dan pergi untuk melaksanakan perintahnya. Sesaat kemudian, teriakan kasar itu berlanjut. Melalui celah di tirai, Su Chen menyaksikan seorang bandit mengayunkan pedangnya dan berteriak, sialan, kamu ingin membayarku dengan jumlah yang tidak seberapa. Beri aku semua yang kau punya. Tebing besi menjawab dengan kaku, bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Kalau begitu mati, teriak bandit itu. Tebing besi menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan memberimu uang bahkan jika kamu membunuhku. Bandit itu mengukur perawakan besar tebing besi. Awalnya, saat melihat tebing besi, jantungnya mulai berdebar kencang, lagi pula, tebing besi benar-benar luar biasa. Namun, ketika dia mempertimbangkan bahwa mereka memiliki keunggulan jumlah dan beberapa dari mereka bahkan berada di tahap penempaan tubuh, dia mengumpulkan keberaniannya dan memerintahkan kelompoknya untuk maju. Setelah melihat tebing besi menyerahkan sejumlah uang, keberaniannya menjadi sangat kuat. Baginya, lawannya berotot dan tidak memiliki keberanian. Untuk bertahan hidup di jalanan, keberanian adalah hal terpenting, hanya memiliki kekuatan saja tidak cukup. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak takut pada tebing besi. Setelah mendengar tebing besi menolak memberinya uang, sisi jeleknya muncul dengan sendirinya. Dia berpikir dalam hati bahwa jika pihak lain begitu bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang pada awalnya, mereka pasti memiliki lebih banyak harta untuk diberikan. Namun, bongkahan besar ini tetaplah bongkahan besar, dan dia mungkin akan habis-habisan jika punggungnya didorong ke dinding. Karena itu, lebih baik baginya untuk segera bergerak dan menghabisinya, lalu berurusan dengan lelaki tua itu dan orang-orang di dalam kereta. Itu akan membuat segalanya lebih mudah. Inilah sebabnya, setelah berpikir sejenak, dia membuat keputusan dan berkata dengan muram, kalau begitu kamu bisa mati. Bila itu menembus ke arah dada tebing besi. Saat bilahnya menusuk ke depan, He Xiaochan menjerit ketakutan, namun ada juga, dentang, logam dari 2 potong logam yang bertabrakan. Bunga api dikirim terbang. Bila berkualitas buruk itu patah menjadi 2, setengahnya jatuh ke tanah saat berkilau di bawah sinar matahari. Semua orang tercengang. Bagaimana bilahnya patah? 10 atau lebih bandit itu tercengang, begitu pula Old He. Tebing besi bahkan tidak melirik mereka. Dia berbalik dan berkata, Tuan, serangan pedang ini ditujukan ke jantungku dengan niat untuk membunuh. Maka kamu tahu apa yang harus dilakukan? Suara Su Chen yang tenang dan acuh melayang keluar dari kereta. Ya Tuan. Tebing besi berbalik dan tertawa kecil pada para bandit, lalu berbalik dan berkata, baiklah, sekarang giliranku. Bab 2. Kereta kuda terus melaju. Namun,
Sekarang diikuti oleh rombongan 12 bandit, terhuyung-huyung di belakang kereta. He Xiaochan tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan melirik para bandit di belakang mereka dari waktu ke waktu, membuat wajah ke arah mereka dan cekikikan. Old He, bagaimanapun, terus cemberut. Kakek, apa yang membuatmu begitu khawatir? Apakah Anda tidak melihat bahwa Paman Besi telah menangkap mereka semua? Saya tahu dia bukan orang biasa, kata He Xiaochan. Apa yang kamu tahu? Old He berkata sambil menamparkan pahanya. Sejak Su Chen datang mencari dirinya sendiri untuk menjadi pemandu mereka, dan bahkan ketika dia telah memilih jalan dengan lebih banyak bandit di sana, Old He tahu bahwa Su Chen dan pelayannya kemungkinan adalah salah satu sarjana origin Qi yang legendaris. Tapi jadi apa? Seperti yang dia katakan, ada banyak orang dengan bakat. Para ahli hadir bahkan di antara para bandit. Dia telah bepergian secara ekstensif dalam beberapa tahun terakhir ini, dan dia telah melihat banyak pemuda dengan pendapat yang berlebihan tentang diri mereka sendiri, bertindak tanpa banyak pengekangan dan pertimbangan. Apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya? Bukankah mereka semua mati bahkan tanpa penguburan yang layak, tubuh mereka hilang ke padang belantara yang sunyi selamanya. Dalam masyarakat seperti ini, jumlah individu berbakat yang meninggal bukanlah jumlah yang kecil. Menangkap 12 bandit yang bahkan bukan sarjana asal Qi tidak berarti banyak. Su Chen terus membaca, He Xiaochan hanya mampu membujuk jawaban asal-asalan dari Su Chen, tebing besi dengan rajin mengarahkan kereta, sementara Old He terus resah. Gerbong itu melaju dengan kecepatan tetap, meninggalkan bayangan panjang di bawah matahari tengah hari. Setelah melakukan hal ini selama beberapa waktu, Su Chen, yang wajahnya terkubur dalam buku-bukunya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, tebing besi. Ya guru, hentikan keretanya, ada penyergapan di depan kita. Old He merasakan jantungnya menegang, sementara jejak kegembiraan muncul di mata He Xiaochan. Gerbong berhenti maju. Su Chen berkata, mereka memiliki hampir 100 orang yang mengelilingi kita dari kedua sisi. Mereka telah menyiapkan formasi yang cukup besar. Setelah mendengar bahwa ada hampir 100 bandit menunggu mereka, Old He hampir melompat ketakutan. Bahkan kegembiraan He Xiaochan sebelumnya sangat ditekan. Old He mulai berteriak, ini kam kulit penyu, pasti mereka. Mereka memiliki kendali paling besar atas wilayah ini, dan mereka memiliki sejumlah sarjana asal Qi di antara barisan mereka. Seharusnya ada 5, kata Su Chen. Bagaimana kamu tahu? Old He bertanya dengan kaget. Karena mereka sudah ada di sini. Para bandit mulai muncul dari sekelilingnya, keluar dari balik bebatuan dan pepohonan, serta muncul dari semak-semak terdekat. Bandit demi bandit muncul, ekspresi buas di wajah mereka, memegang pedang tajam saat mereka maju dengan mengancam, mengelilingi kereta. 5 pria berkuda berdiri menghalangi jalan ke depan. 3 alam penarik Qi dan 2 kultivator alam darah mendidih. Bukan pengaturan yang buruk, gumam Su Chen. Kemudian, dia berbalik dan bertanya pada Old He, seperti apa reputasi kam kulit penyu ini? Buruk sekali, pembunuhan, pembakaran, tidak ada tindakan jahat yang tidak akan mereka lakukan. Kaki Old He seperti agar-agar. Biasanya, kam kulit penyu berfokus pada transaksi bisnis yang lebih besar. Mengapa mereka mengirimkan kekuatan sebesar itu untuk melawan kereta yang jelek? Dia telah mengabaikan 12 bandit yang mengikuti di belakang kereta. Tidak mungkin rangkaian bandit ini tidak menarik perhatian. Kam kulit penyu biasanya tidak terlalu memperhatikan satu kereta pun, dan bahkan jika mereka mengirim beberapa orang, kelima kepala kam tidak akan muncul. Tapi ketika mereka melihat jejak bandit yang tertangkap di belakang gerbong mereka, bukankah itu pernyataan yang cukup arogan? Sebuah provokasi. Entah itu provokasi atau bukan, kam kulit kura-kura tidak memiliki cara untuk menahan penghinaan semacam ini. Lupakan apakah pihak lain itu ahli atau tidak. Ada banyak ahli di dunia ini, tapi ada lebih banyak orang biasa. Jika satu orang bisa datang dan berjalan-jalan sesuka hatinya hanya dengan beberapa bandit biasa, apa yang dilakukan semua orang di sini? Siapapun yang bertindak paling keterlaluan akan mampu bertahan. Jadi apapun yang terjadi, sebagai bandit mereka harus turun dan memamerkan keahlian mereka yang sebenarnya. Jika ada sesuatu yang salah, mereka akan mengetahuinya nanti. Bandit hanya memiliki sedikit kesabaran, bagaimana mereka bisa meluangkan waktu untuk menyusun rencana atau memikirkan beberapa langkah ke depan. Mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka tidak melihat ke belakang, tidak peduli berapa banyak langkah yang mereka ambil. Bagaimanapun, setelah melihat prosesi arogan seperti itu, para bandit kam kulit penyu segera merasa tidak senang. Mereka dengan cepat berkumpul untuk mengepung kelompok itu. Tetap saja, mereka telah menunjukkan sedikit kehati-hatian, kelima kepala kam telah dikerahkan. Tidak ada tindakan jahat yang tidak akan mereka lakukan. Setelah mendengar kata-kata Old He, Su Chen tertawa.
Itulah cara saya menyukainya. Tebing besi, jaga keretanya. Saat dia berbicara, dia melompat ke depan. Dia tidak membuang waktu berbicara, elang api yang diperkuat terbang dari tangannya, melesat ke arah salah satu bandit. Su Chen telah menargetkan salah satu dari dua kultivator alam darah mendidih yang hadir. Elang api bersinar cemerlang saat terbang. Bandit alam mendidih darah tertawa kejam, palu besi besar di tangannya bersinar dengan cahaya putih yang sangat terang. Palu dan elang api saling menabrak. Gelombang api yang kuat melonjak, menembus cahaya putih dan menghantam bandit, membuatnya terbang dengan satu pukulan. Bos! Para bandit berteriak ketakutan. Brengsek, dia ada di alam mendidih darah. Kapten bandit tidak mati, tetapi dia terluka cukup parah dan tidak bisa berdiri. Setelah melihat bahwa bos mereka belum mati, para bandit menghela nafas lega. Bandit alam mendidih darah lainnya berteriak, "Sial, bertingkah begitu arogan hanya karena kau berada di alam mendidih darah. Saudaraku, ayo pergi bersama." Petik 2 tanda seru petik 2. Semua orang berteriak saat mereka menyerang ke depan. Su Chen tertawa dan mengulurkan tangan kanannya. Sekawanan burung api meletus muncul dan melonjak ke depan. Pada titik ini, kekuatannya telah mencapai tingkat di mana itu adalah masalah sederhana baginya untuk membentuk Fury Bird yang meletus. Dengan demikian, kawanan ini terdiri dari lebih dari 100 burung api. Meskipun burung api meletus kecil, Su Chen mengandalkan mereka untuk mendominasi saat dia masih dalam tahap awal alam menggambar Ki. Itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan sekelompok orang alam penempaan tubuh. Burung-burung mulai mencari targetnya, satu burung per bandit. Old He dan He Xiaochan menyaksikan dengan penuh kekaguman saat api menghujani dari langit ke gerombolan bandit yang menyerang, yang pingsan saat menghadapi serangan gencar. Tentu saja, keempat kepala bandit itu tidak jatuh. 3 dari mereka adalah kultivator alam menggambar Ki tingkat tinggi dan 1 adalah kultivator alam mendidih darah tingkat tinggi. Mereka tidak mengalami kesulitan apapun untuk berurusan dengan satu burung api meletus. Namun, sesaat kemudian, cahaya api mulai muncul dari tangan Su Chen. Namun kali ini, itu adalah elang apis. 10 elang api terbang maju, terbagi di antara 4 kepala suku, memaksa mereka lari mencari perlindungan. Terlalu lemah, Su Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah ketidakpuasan. Kepala bandit alam mendidih darah terkejut sekaligus marah. Kenapa lawan mereka jauh lebih kuat? Bandit yang menyerang lebih dulu telah berdiri kembali. Dia berteriak dengan marah, "Serang ke depan, jangan lawan dia langsung." Orang ini jelas tidak bagus dalam pertarungan jarak dekat. Saat dia meneriakkan perintahnya, cahaya putih mulai menutupi tubuhnya. Kecepatannya sangat meningkat, dan auranya langsung meningkat dalam intensitas. Secara bersamaan, orang kedua mengangkat perisainya, memblokir serangan elang apis. 3 bandit alam penarik Ki lainnya mengikuti di belakangnya saat mereka maju. Su Chen dengan dingin tertawa. Pemeran elang apis lainnya diluncurkan, tapi kali ini seolah-olah mereka memiliki mata. Mereka mengelilingi perisai bundar besar orang kedua dan meledak di belakang 3 bandit alam penarik Ki. Elang apis itu bahkan bisa melukai binatang ganas tingkat tinggi seperti Giant Adamantin Ape. 3 bandit alam penarik Ki terbang, dan tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau tidak ketika mereka menyentuh tanah. Terlalu lemah. Su Chen menggelengkan kepalanya lagi saat dia mengulangi ucapannya sebelumnya. Pada kenyataannya, 2 kepala kam adalah kultivator alam mendidih darah lapis tinggi dan 3 di antaranya adalah kultivator alam menggambar Ki lapis tinggi. Mereka tidak lemah sama sekali. Tapi orang seperti apa Su Chen itu? Dia memiliki bakat luar biasa, setelah lulus dari Institut Naga Tersembunyi, dan orang-orang yang dia lawan juga merupakan elit dari para elit. Su Chen telah membuat dirinya marah terhadap para ahli, dan standarnya benar-benar berbeda dari standar rakyat jelata. Ketika dihadapkan dengan lawan yang benar-benar rata-rata, perbedaan di antara mereka terasa seperti jarak antara langit dan bumi. Dia bahkan merasa bahwa, melawan lawan seperti ini, dia mungkin bisa menghadapi 8 lawan sekaligus. Orang kedua itu terkejut sekaligus marah. Dia berteriak, "Jika kamu memiliki kemampuan, coba hancurkan perisaiku." Menyelinap dari belakang sama sekali tidak mengesankan. "Baik oleh saya," Su Chen menjawab. Pada saat itu, pemimpin kam menyerbu tepat ke arah Su Chen, membanting palu di tangannya ke arah Su Chen. Su Chen memutar tubuhnya, menyebabkan palu perang terbang melewati tubuhnya. Itu menghantam tanah, meninggalkan kawah besar di tanah. Su Chen benar-benar mengabaikan pemimpin kam, alih-alih menyerang orang kedua, menyerang perisainya. Penusuk-penusuk armor. Orang kedua tiba-tiba merasa tangannya menjadi ringan, senjata perisainya telah hancur. Itu telah dihancurkan oleh satu serangan dari lawannya. Sesaat kemudian, Su Chen menindaklanjuti dengan pukulan ke arah wajahnya. Penglihatan komandan kedua menjadi gelap, dan dia pingsan.
Segera setelah melepaskan pukulan ini, Su Chen melompat mundur, membanting sikunya ke bagian tengah tubuh pemimpin Kam yang mendekat. Tubuh pemimpin Kam membungkuk 2 kali lipat, dan Su Chen meluncurkan pukulan ke dagunya yang terbuka. Pemimpin Kam dikirim terbang. Saat dia terbang di udara, sebuah pikiran melintas di otaknya, sial, pertarungan jarak dekat orang ini juga tidak lemah. Bab 3. Kali ini, formasinya jauh lebih rumit, lebih dari 100 bandit telah diikat dengan tali dan dipaksa mengikuti di belakang gerbong, seolah-olah mereka adalah budak yang dibawa ke pasar untuk dijual. He Xiaochan menatap para bandit sambil berkata dengan penuh semangat, "Kakek, lihat, lihat. Aku sudah melihatnya, kamu tidak perlu memberitahuku lagi," jawab Old He dengan tidak sabar. Sepanjang waktu, He Xiaochan tidak lupa mengganggunya tentang hal itu. Dia bahkan tahu apa yang akan dikatakan cucunya selanjutnya. Kemudian, He Xiaochan menggenggam tangannya ke depan dadanya dan berkata, "Pangeran Su, kamu sangat luar biasa." Old He hanya bisa menghela nafas. Satu-satunya pikirannya adalah untuk segera mencapai distrik 4 rumah susun, menyelesaikan tugasnya, lalu pergi bersama cucunya. Bukannya dia tidak senang dengan Su Chen. Hanya saja kekuatan Su Chen memberi tekanan besar pada Old He, yang hanya ingin keluar dari sana. Iring-iringan bandit ini tidak diragukan lagi menakutkan, tidak mengherankan, tidak ada lagi bandit yang muncul untuk memberi mereka masalah setelah itu. Su Chen sangat tidak senang dengan itu, jadi dia menggunakan teknik penyembunyian skala besar yang disebut Cloud Cover Teknik untuk menyembunyikan bandit sepenuhnya menjadi 2 di belakangnya. Sebenarnya, dia telah mempelajari teknik Arcana ini dari Pitlock. Master Arcana ini telah menguasai beberapa teknik Arcana, mengajaknya berkeliling seperti memiliki perpustakaan kuno di ujung jarimu. Namun, karena jurus perlu digunakan ribuan kali agar mereka mencapai keefektifan terbesarnya, tidak ada gunanya hanya menggunakan berkali-kali. Jadi, Su Chen terutama berfokus pada jurus yang bisa dia gunakan. Setelah disembunyikan, para bandit tidak terlihat oleh kebanyakan orang biasa, jadi beberapa gelombang bandit lagi mendatangi mereka setelahnya. 20 atau 30 orang lagi ditambahkan ke grup di belakang gerbong. Jumlah itu tidak lebih tinggi karena ada 2 kelompok bandit yang relatif masuk akal, mereka hanya menginginkan uang, bukan untuk membunuh orang, jadi Su Chen membiarkan mereka pergi. Saat senja tiba, gerbong itu akhirnya sampai di 4 susun. 4 rumah susun adalah distrik kecil. Itu tidak memiliki tembok kota, juga tidak memiliki penjaga. Yang dimilikinya hanyalah kantor distrik yang rusak dan pusat kesehatan. Saat tiba di 4 rumah susun, Su Chen membubarkan teknik penyembunyian, lalu melenggang ke distrik tersebut. Setidaknya ada 150 orang menjadi 2 di belakangnya. Di 4 rumah susun, ini adalah pemandangan yang luar biasa, hal itu segera menarik perhatian banyak orang. Selain itu, tangan mereka telah diikat menjadi satu, dan para penonton dapat dengan jelas melihat cara berpakaian dan senjata yang mereka bawa. Su Chen tidak mengambil senjata mereka, sehingga para penonton langsung mengenali dari mana para tawanan itu berasal. Mereka pencuri dari pegunungan. Itu benar, aku pernah melihat beberapa orang itu sebelumnya. Mereka bandit dari gunung, mereka pernah datang ke distrik sebelumnya untuk menjual sebagian hasil jarahan mereka. Bukankah itu Gui Dasan, pemimpin Kam kulit penyu? Anda yakin? Aku yakin. Lihat, palu besar itu adalah ciri khasnya. Bagaimana dia bisa diikat juga? Dia adalah sarjana asal Qi di alam mendidih darah. Bukan hanya dia, bukankah itu second boss Cheng dari Kam kulit kura-kura tepat di sebelahnya? Dia adalah orang yang menjarah penjaga toko Chang tahun itu ketika penjaga toko Chang melakukan pengiriman. Kematian penjaga toko Chang benar-benar tragis. Bos ketiga Feng, bos keempat Li, bos kelima Jin, dia membuat seluruh Kam kulit penyu mengikutinya. Siapa yang ada di dalam gerbong itu? Dia mampu melenyapkan benteng-benteng bandit itu dalam sekejap. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Tentu saja mereka ahli. Distrik 4 rumah susun kita akan jauh lebih damai mulai sekarang. Semua orang dengan bersemangat mendiskusikan perkembangan baru ini. Gerbong itu terus menarik banyak perhatian saat gerbong itu melaju. Jarang He Xiaochan menjadi pusat perhatian seperti ini. Dia membusungkan dadanya dan memiringkan kepalanya ke belakang dengan penuh kemenangan, namun, Old He terus-menerus menarik cucunya ke bawah, menundukkan kepalanya dan berharap tidak ada yang memperhatikan mereka. Gerbong itu langsung menuju ke kantor distrik. 2 penjaga kantor berdiri tepat di luar. Salah satu penjaga yang lebih cepat telah berlari ke arah mereka dan berteriak, "Seseorang menangkap para bandit di pegunungan dan memusnahkan seluruh Kam kulit penyu. Mereka menuju ke sini sekarang, sepertinya mereka ingin menyerahkannya ke kantor distrik." Kedua penjaga,
yang sebelumnya berdiri di sana dengan lesu, mulai dengan buruk dan mengintip ke kejauhan, menemukan bahwa sekelompok besar orang memang sedang menuju ke arah mereka. Kedua pengawal itu saling pandang. Seseorang berkata, "Untuk apa kamu berdiri? Pergi dan beritahu atasan." Petik 2. Penjaga lainnya berlari masuk dengan panik. Sesaat kemudian, sekelompok besar penjaga menyerbu keluar dari kantor distrik. Kapten mereka di depan diikuti oleh sekitar 10 penjaga yang memegang tongkat kayu. Setelah melihat prosesi menuju ke arah mereka, mereka semua terkejut. Bagaimana kantor distrik akan menangani begitu banyak orang? Mereka bahkan mungkin tidak bisa menutup pintu penjara. Tetapi bahkan jika mereka tidak bisa menutup pintu, mereka harus melakukannya. Menangkap begitu banyak bandit tidak diragukan lagi akan menjadi kontribusi yang besar. Namun, mereka mungkin harus membayar jumlah yang lumayan untuk kelompok bandit sebesar itu. Kapten tidak tahu berapa banyak uang yang harus dia bayar, tetapi pemikiran untuk mengingkari hutang bahkan tidak terpikir olehnya. Siapapun yang bisa menangkap begitu banyak bandit sekaligus pasti bukanlah seseorang yang mampu dia provokasi. Sementara dia membuat perhitungannya, kereta itu semakin dekat dan semakin dekat. Setiap penjaga di kantor distrik berdiri di luar dengan waspada. Kapten hendak maju dan menyambut prosesi dengan senyuman, tetapi kereta melewatinya dan terus berjalan ke arah yang sama. Itu benar-benar melewatinya. Apa artinya ini? Sekelompok penjaga menatap kereta kuda dengan bengong. Gerbong itu terus maju, menarik sekelompok orang di belakangnya. Itu berlanjut melewati kantor distrik tanpa henti. Apakah mereka tidak melihat? Kapten berpikir sambil berteriak, "Anda tuan yang di gerbong, kantor distrik ada di sini." Tebing besi berbalik dan melirik ke arahnya sebelum berbalik kembali. Gerbong terus maju. Dia telah diabaikan. Sang kapten menatap kosong saat kereta pergi dengan iring-iringan besar masih di belakang, akhirnya menghilang dari pandangannya. Baru pada titik inilah dia mengerti. Pihak lain tidak pernah bermaksud menyerahkan bandit kepada mereka sejak awal. Setelah kereta melewati kantor distrik, kereta berhenti di penginapan terdekat. Old He berkata, "Pangeran Su, ini adalah penginapan terbaik di seluruh 4 rumah susun. Sekarang kamu di sini, tugasku sudah selesai." "Terima kasih banyak, Pak. Ini pembayaran yang kami sepakati." Su Chen melemparkan kantong kecil ke Old He. Tua dia menimbangnya di tangannya dan membeku. "Pangeran Su, sepertinya kamu memberiku terlalu banyak. Aku hanya membayarmu kembali untuk semua kecemasan yang harus kamu tanggung dalam perjalanan ini. Jika Anda merasa tidak aman setelah kembali, Anda dapat menemukan tempat baru untuk hidup dari ini." Su Chen benar-benar memahami ketakutan Old He. Tanpa ragu, dia khawatir para bandit akan kembali untuknya. Uang yang diberikan Su Chen kepada Old He lebih dari cukup baginya untuk menemukan tempat tinggal baru. Old He, setelah melihat dia melakukan ini, hanya bisa menggumamkan terima kasihnya. Sebelum pergi, He Xiaochan masih agak tidak rela. Dia menarik lengan baju Su Chen dan berkata, "Pangeran Su, jika Anda punya waktu, Anda perlu datang mengunjungi kami, oke?" "Aku akan," jawab Su Chen dengan sedikit senyum. Namun, mereka semua tahu bahwa itu tidak mungkin. Setelah tebing besi mengatur perabotan dan mengamankan gerombolan besar bandit ke area di belakang penginapan. Lagi pula mereka hanyalah sekelompok sandera, mereka tidak berhak tidur di penginapan, jadi mereka hanya akan tidur di bawah langit. Saat Old He melihat para bandit itu digiring, dia berpikir sejenak, lalu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Pangeran Su, bagaimana Anda berencana merawat mereka? Apakah Anda akan menahan mereka sebagai tahanan, atau apakah Anda akan membunuh mereka?" "Membunuh mereka." Su Chen melirik para sandera, lalu kembali ke Old He dan tertawa, "Bunuh mereka. Saya tidak mau. Tidak akan ada korban pembunuhan di tanganku, hanya saja eksperimen yang gagal." Bab 4. Di dalam penginapan. Ruangan itu telah terisi penuh oleh meja kerja besar dan semua jenis peralatan penelitian tersebar di mana-mana. Lentera kristal tergantung di dinding, bersinar sehingga tampak seperti masih siang hari. Seorang bandit tergeletak di meja kerja penelitian, sama sekali tidak berdaya. Su Chen memegang jarum di tangannya, perlahan mengukir sesuatu di dagingnya. Proses ukiran semacam ini berasal dari tato tubuh ras ganas, yang diperbaiki oleh teknik arcana kuno. Ini membuat mereka semakin rumit dan misterius. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa orang yang tubuhnya diukir tidak dapat merasakan sedikit pun rasa sakit. Su Chen akhirnya berhasil menciptakan obat mati rasa. Setelah 3 jam, percobaan Su Chen selesai. Menggunakan 9 jarum dengan berbagai ukuran, Su Chen telah mengukir tato yang rumit di seluruh tubuh bandit itu. Hampir setiap bagian kulit telah ditutupi dengan tinta hitam pekat.
Ketika cahaya menyinari ukiran itu, sebenarnya tidak ada pantulan cahaya, seolah-olah itu sangat dalam. Su Chen memeriksa kondisi internal bandit itu dengan hati-hati dan mengangguk, berkata, obatnya mulai meresap ke dalam sumsum. Sedikit lagi dan itu akan mulai bekerja. Saat Su Chen berbicara, dia menyaksikan bandit itu tiba-tiba mulai bergetar hebat seolah-olah ada arus listrik yang melewatinya. Su Chen membuka kelopak mata bandit itu, hanya untuk menemukan bahwa matanya telah berputar ke belakang kepalanya. Setelah memeriksa kondisi internal bandit itu, Su Chen mengernyitkan alisnya dan berkata, kekuatan obatnya terlalu kuat. Tubuhnya tidak mampu menahannya, jadi lain kali aku harus mengurangi kekuatan obatnya. Bandit itu kejang tak terkendali beberapa saat sebelum akhirnya menjadi tidak bergerak. Dia telah meninggal. Tebing besi, berlatihlah membedahnya, kata Su Chen. Su Chen bahkan tidak ingin menyia-nyiakan mayat mereka. Mereka akan menjadi latihan yang bagus untuk tebing besi. Mengerti. Tebing besi berjalan mendekat dan dengan hati-hati mengeluarkan pisau bedah, lalu mulai membedah mayat di bawah arahan Su Chen, mengidentifikasi dan mempelajari organ satu persatu. Ras tebing bukanlah yang paling cerdas, tetapi itu tidak berarti mereka bodoh. Di masa lalu, mereka tidak pernah mendapat banyak kesempatan untuk belajar karena status sosial mereka yang rendah. Tebing besi tahu sangat dalam betapa luar biasa kesempatan yang telah diberikan kepadanya, sehingga dia belajar dengan rajin dan dengan penuh perhatian. Saat fajar, Su Chen melompat ke kereta, lalu terus membawa para sandera bersamanya. Kali ini, mereka berangkat ke Clear River yang jauh. Mereka masih memiliki perjalanan yang cukup panjang di depan mereka. Pada siang hari, Su Chen akan meneliti kombinasi obat mana yang saling melengkapi, dan pada malam hari dia akan melakukan eksperimen. Awalnya, dia terus gagal. Jika bukan karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan obat, itu karena dia menggunakan ramuan yang salah, yang mulai mengikis tubuh mereka, atau, dia telah menciptakan ketidakseimbangan energi, mengakibatkan tubuh menyerang dirinya sendiri. Ada begitu banyak alasan kegagalan sehingga Su Chen pada dasarnya menemukan yang baru setiap hari. Perlahan tapi pasti, bagaimanapun, Su Chen mampu memperbaiki alasan kegagalan ini. Akhirnya, tidak ada lagi ruang untuk kegagalan, dan itu hanya bisa dengan enggan memberi jalan menuju kesuksesan. Su Chen melanjutkan eksperimennya. Jarum menutupi tubuh targetnya. Begitu jarum terakhir masuk, cahaya hitam mulai memancar dari tubuh bandit itu. Energi tak berbentuk mulai mengalir dari tubuh bandit itu, perlahan-lahan berkumpul menjadi kekuatan yang mengejutkan. Selanjutnya, pemandangan luar biasa muncul di depan mata mereka. Sosok bandit itu perlahan mulai memudar sebelum benar-benar menghilang dari pandangan. Setelah melihat ini, Su Chen mengungkapkan senyuman. Akhirnya, sukses. Aku, apa yang kamu lakukan padaku? Bandit itu hanya bisa berteriak ketakutan saat melihat tubuh ilusinya. Begitu percobaan selesai, bandit itu melepaskan diri dari pengekangannya, akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Jangan takut, tarik kesadaran Anda dan rasakan energi dalam tubuh Anda. Cobalah dan kendalikan bagaimana ia bergerak dalam tubuhmu, dan tubuhmu akan muncul kembali. Di bawah instruksi Su Chen, sosok bandit itu muncul kembali. Dia menatap dirinya sendiri dalam kegembiraan. Aku bisa menjadi tidak terlihat. Akan lebih akurat untuk menyebutnya penyembunyian bayangan. Itu membutuhkan sumber kekuatan bayangan untuk mengaktifkannya, jawab Su Chen. Kekuatan bayangan sebenarnya hanyalah jenis zat asal yang disebut Su Chen sebagai bayangan. Su Chen telah mengekstraksi zat asal bayangan ini dari tumpukan batu hitam itu. Setelah menganalisis batuan hitam selama setahun, Su Chen sudah bisa mengendalikan salah satu zat asal di dalamnya. Dia menemukan bahwa zat asal ini dapat memberikan kualitas seperti bayangan pada seseorang. Bandit itu bisa mewujudkan kekuatan bayangan ini dengan penyembunyian bayangan. Setelah menyembunyikan dirinya dalam bayangan, sosoknya mulai menghilang. Penghilangan semacam ini terjadi pada tingkat fisik. Akan sulit untuk mendeteksi bahkan jika seseorang melewati ruang yang sebelumnya ditempati. Pengguna hanya dapat dideteksi melalui energi asal. Totem hemolitik tidak akan memberi seseorang kekuatan sebanyak itu. Itu hanya kendaraan yang bertanggung jawab untuk mentransfer tenaga. Itu seperti batu tulis kosong. Jika Anda menginginkan semacam kemampuan, Anda harus terlebih dahulu memberikannya perintah yang sesuai. Secara alami, ini akan menghabiskan energi asal. Orang dapat mengatakan bahwa totem hemolitik telah menyadari transisi dari tato totemik ras ganas. Selain itu, ada lebih banyak kemungkinan yang tersedia, dan potensi masa depannya jauh lebih tinggi. Individu pertama dengan totem hemolitik lengkap telah ditambah dengan substansi bayangan origin. Meskipun substansi bayangan origin, saat ini hanya dapat memberikan bayangan penyembunyian, pengembangan lebih lanjut dapat menghasilkan lebih banyak gerakan tipe bayangan.
Spesifiknya tergantung pada aspek apa yang ingin difokuskan Su Chen untuk ditingkatkan, serta komposisi fisik dari budak bayangannya. Dalam arti tertentu, ini seperti garis keturunan. Namun, itu tidak mungkin diwariskan, dan itu tidak dapat membantu seseorang meningkatkan basis kultivasi mereka atau menerobos kemacetan. Namun, itu bisa digunakan bersamaan dengan garis keturunan. Ini memiliki implikasi yang mendalam. Sekarang budak bayangan pertama telah selesai, Su Chen dan tebing besi sangat bersemangat. Bandit itu memiliki semangat yang sama tingginya. Dia terus-menerus mengontrol aliran energi di tubuhnya, merasakan perubahan, dan tubuhnya memudar masuk dan keluar dari pandangan. Aku menjadi lebih kuat. Aku benar-benar menjadi lebih kuat. Haha, bandit itu sangat bersemangat. Dia melirik Su Chen, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hatinya. Jika saya menyembunyikan diri saya dalam bayangan dan menyergapnya dari belakang, apakah saya dapat membunuhnya? Pikiran itu baru saja muncul ketika bandit itu tiba-tiba melihat ekspresi geli Su Chen. Hatinya bergetar hebat saat dia mengutuk dirinya sendiri, jika pangeran ini bisa membuatnya, dia bisa dengan mudah menghancurkannya. Penyembunyian bayangannya mungkin bukan apa-apa di mata sang pangeran. Bergerak melawan pangeran sama dengan meminta mati. Jika sang pangeran melakukan tindakan pembatasan padanya, dia bahkan mungkin akan dibakar hanya karena memiliki pemikiran seperti itu. Begitu dia memikirkan hal ini, dia langsung berlutut ketakutan. Si kecil ini, Chang Er, menyapa pangeran. Banyak terima kasih untuk pangeran. Setelah melihat peril hutangnya, Su Chen mendengus. Setidaknya kamu menyadari situasinya. Bagaimana mungkin Su Chen tidak membatasi targetnya? Jika Chang Er ingin mencoba dan membunuh Su Chen bahkan tidak perlu bergerak, hanya pemikiran darinya sudah cukup untuk memberi Chang Er nasib yang tragis. Pada saat itu, Su Chen berkata, kalian semua adalah penjahat. Karena Anda telah berada di tangan saya mengontrol apakah Anda hidup atau mati. Kamu cukup beruntung, kamu adalah orang pertama yang berhasil menjadi budak bayangan. Anda tidak hanya tidak mati, tetapi Anda juga mendapatkan kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi salah satu budak bayangan di bawah komandoku. Selama Anda mematuhi perintah saya, Anda akan menemukan bahwa saya sebenarnya bukan tuan yang terlalu buruk. Tetapi jika Anda tidak, Su Chen berhenti, lalu berkata, aku juga tidak akan membunuhmu. Sebagai gantinya, aku akan menjadikanmu subjek eksperimenku yang lain. Chang Er sangat terkejut. Dia langsung berlutut dan berkata, aku akan setia kepada Pangeran Su bahkan sampai mati. Bagus sekali, kata Su Chen dengan acuh tak acuh. Tentu saja, dia tidak akan mempercayai kesetiaan seorang bandit. Tapi itu tidak masalah. Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup, tidak peduli seberapa licik bandit itu, dia tidak akan bisa lepas dari cengkeramannya. Bab 5. Setelah membuat budak bayangan atau Shadow Servant pertama, sisanya jauh lebih mudah. Dalam 2 hari berikutnya, Su Chen menciptakan 5 budak bayangan lagi. Kali ini, bagaimanapun, mereka adalah 5 pemimpin kam kulit penyu. Karena substansi bayangan origin tidak akan meningkatkan kekuatan seseorang, semakin kuat Shadow Servants mengharuskan target aslinya sendiri menjadi lebih kuat. Meskipun kelima pemimpin kam kulit penyu hanya memiliki kekuatan rata-rata, kegunaan mereka akan sangat meningkat jika dipasangkan dengan penyembunyian bayangan. Mereka bisa menggunakannya untuk menyelinap di belakang punggung target, melepaskan serangan fatal, dan kemudian menghilang, memungkinkan mereka untuk membunuh bahkan mereka yang memiliki kekuatan lebih tinggi. Jika digunakan dengan benar, mereka pasti akan menjadi aset yang menakutkan. Untuk mencapai hasil kerusakan maksimum, Su Chen bahkan memasukkan pasak penusuk sirah dan raging Inferno Fist ke dalam totem hemolitik. Hanya 3 jurus yang dapat ditambahkan ke totem hemolitik saat ini, termasuk penyembunyian bayangan yang diberikan oleh zat asal bayangan. Sedangkan untuk Chang Er, meskipun kekuatannya agak lebih rendah, dia masih akan berguna sebagai mata-mata dan memiliki nilainya sendiri, jadi Su Chen menambahkan Snaking Mist Step dan teleportasi White Tower. Dia tidak perlu membunuh siapapun, tetapi dia memang perlu menjaga dirinya tetap aman. Baik armor Piercing Owl dan Snaking Mist Steps dimuat, bukan diwariskan. Dengan demikian, mereka hanya bisa menggunakannya, tapi tidak bisa memberikannya kepada siapapun, dan mereka tidak bisa meningkatkan kekuatan keterampilan tersebut. Meski begitu, bagi orang-orang itu, kekuatan mereka telah meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Sayangnya, zat asal bayangan terkandung di dalam batu hitam, bukan sesuatu yang bisa disempurnakan oleh Su Chen sendiri. Dengan demikian, jumlah zat asal yang bisa dia gunakan terbatas. Dia telah menghabiskan cukup banyak zat asal bayangan dalam eksperimen bolak-baliknya, sekarang, setelah membuat 6 pelayan bayangan, jumlah yang tersisa tidak banyak.
Su Chen tidak ingin menyia-nyiakan semua substansi bayangan originnya yang berharga pada beberapa target level rendah. Setelah 6 bidak bayangan dia berhenti membuatnya. 5 pembunuh dan 1 mata-mata sudah lebih dari cukup untuk saat ini. Setelah busdak bayangan ke-6 selesai, Su Chen sudah tiba di wilayah Gagak. Wilayah Gagak berada di selatan negara Longsang. Di sebelah baratnya adalah tanah terlantar, di sebelah timurnya adalah hutan spektre, dan di sebelah selatannya adalah danau skirmish. Itu adalah lanskap yang dipenuhi pertempuran. Hanya di utara kondisinya sedikit lebih baik, namun demikian jalan-jalannya berbahaya dan dipenuhi bandit. Karena itu, ia memiliki wilayah terbesar dan pengaruh pemerintah terlemah di antara 4 wilayah perbatasan negara. Clear River City terletak di sebelah utara wilayah Gagak, dinamakan demikian karena ada sungai jernih yang mengalir melalui kota. Peristiwa aneh yang terjadi di Clear River City disebabkan oleh jernihnya sungai di kota tersebut. Setelah sampai di Crow Region, Su Chen dan rombongan akhirnya tiba di Clear River City. Setelah tiba di luar kota, mereka menemukan Li Su, Ming Su dan Zhou Hong sudah berdiri di pinggir jalan, menunggu mereka. Mereka sepertinya menjulurkan leher untuk mengantisipasi. Beberapa lainnya berdiri di belakang mereka harus menjadi rekrutan baru dari Clear River City. Setelah Su Chen mendapatkan pekerjaan sebagai pelaksana pengetahuan di Clear River, mereka bertiga menutup bisnis mereka di Long Coiling City dan menetap di Clear River. Setelah melihat sosok tebing besi, mereka bertiga secara bersamaan berjalan mendekat. Tuan muda akhirnya ada di sini, Li Su sedikit tersenyum saat berkata. Kami berlari begitu mendengar berita itu, tetapi yang mengejutkan Pangeran Su terlambat 2 jam. Kami beruntung dalam perjalanan ke sini dan kebetulan melewati 1000 km merah yang akan mekar. Itu akan matang hanya dalam 2 jam, jadi saya menunggu sebentar. Maaf membuatmu menunggu, kata Su Chen saat dia turun dari kereta dan meregangkan tubuh dengan malas. Kami harus menunggu Anda meskipun butuh waktu, jawab Li Su. Benar? Apakah kalian semua bisa mengurus hal-hal yang aku minta untuk kalian tangani? Su Chen bertanya. Li Su menjawab, kami mulai bersiap segera setelah kami menerima pesan itu. Seharusnya ada lebih dari cukup ruang untuk 100 orang ini. Syukurlah, karena pandangan ke depan Tuan Muda, kami membeli properti di luar kota. Jika berada di dalam kota, kita mungkin akan mendapat masalah. Aku sudah mengalami banyak masalah hanya untuk mencoba sampai di sini, desah Su Chen. Berjalan bersama lebih dari 100 orang di belakangnya telah menarik cukup banyak perhatian. Tetapi dengan status Su Chen sebagai pelaksana pengetahuan di Clear River, bersama dengan fakta bahwa semua tawanannya adalah bandit, tidak ada yang mempersulit mereka. Kompleks besar yang mereka beli untuk Su Chen tidak jauh dari kota utama. Sungai mengalir di depan istana, dengan pegunungan di belakang. Kebun aprikot tidak jauh dari tempat mereka berada, dan Clear River City berada di barat. Ada 2 singa batu besar di depan pintu masuk utama, dan sebuah plakat tergantung di atasnya, tertulis dengan huruf besar, Istana Su. Ada 6 pintu masuk dan 12 aula di dalam istana, termasuk pelataran depan, aula masuk, aula utama, taman interior. Dibutuhkan lebih dari 4 hektar ruang dan memiliki hampir 200 kamar. Ada bukit buatan di taman bunga, bebatuannya tajam dan terjal, dengan paviliun segi 8 di puncaknya. Dari atas paviliun, orang bisa melihat apa yang terjadi di dalam Clear River City. Su Chen berjalan mendekat dan memeriksa tata letak tempat itu. Dia dengan santai berkata, berapa banyak yang kamu habiskan untuk mendapatkannya? Li Su menjawab, 10.000 tael emas murni. Pada nilai pasar, tempat sebesar ini sebenarnya bernilai hampir 50.000 tael emas murni. Untuk Li Su membelinya hanya dengan 10.000 tael emas murni cukup mengejutkan. Tapi Su Chen tertawa dingin dan berkata, kamu membutuhkan 10.000 tael emas murni. Bukankah itu terlalu mahal? Li Su melompat ketakutan. Dia buru-buru berkata, si kecil ini tidak berani mencoba mengantongi sesuatu untuk diriku sendiri. Ini benar-benar 10.000 tael emas. Klan Li itu awalnya bersedia menjualnya seharga 5.000, tetapi tiba-tiba klan Long muncul entah dari mana dan mulai menaikkan harganya, menariknya menjadi 10.000 tael emas. Maafkan saya atas ketidakmampuan saya. Klan Long, salah satu dari 10 klan bangsawan garis keturunan yang hebat. Ya, Su Chen mengerutkan alisnya. Aneh, mengapa mereka menginginkan tempat tinggal ini? Si kecil ini juga tidak tahu. Su Chen merasakan kecurigaan yang kuat. Kediaman ini awalnya milik klan Li dari Clear River City. Asal-usul Li klan terletak pada perdagangan bulu. Saat mereka tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu, mereka akhirnya menjadi salah satu klan terbesar di kota. Setahun yang lalu, sesuatu yang aneh terjadi di kediaman ini. Alasan kejadian aneh itu sebenarnya tidak seaneh itu. Salah satu pelayan istri ketua kedua Li klan tiba-tiba hamil.
Meskipun klan Li adalah klan yang berasal dari perdagangan, mereka telah berhasil menghasilkan 2 pejabat pemerintah dan banyak talenta, karena itu, mereka suka berpura-pura bahwa mereka berlatar belakang ilmiah. Akhirnya gadis itu menolak untuk mengakui bahwa ada seorang pezina, dan akhirnya dia didorong untuk bunuh diri. Klan Li dapat menemukan siapa pezina itu, jadi mereka berpikir bahwa masalah ini telah diselesaikan. Tak disangka, pembantu lain hamil tak lama kemudian. Kali ini, klan Li sangat marah. Mereka menangkap pelayan itu dan menginterogasinya dengan kejam, tetapi dia menolak untuk mengakui bahwa dia telah melakukan perbuatan itu, menyatakan bahwa dia masih suci. Perutnya sudah sangat besar, namun dia masih terus mengklaim bahwa dia suci. Secara alami, klan Li tidak mempercayainya. Namun, tidak lama kemudian, kehamilan ketiga terjadi. Kali ini, itu adalah nona muda keempat klan Li. Nona muda keempat belum menikah dan memiliki karakter moral yang terhormat. Biasanya, dia tidak pernah keluar, jadi bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Nona muda keempat juga menangis dan mengklaim bahwa dia belum pernah menyentuh tangan laki-laki sebelumnya. Saat itulah klan Li akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan demikian, mereka mulai berpikir bahwa ada orang cabul yang tersembunyi di antara klan Li, yang melakukan kejahatan secara sembrono. Untuk ini, klan Li mulai mengundang orang-orang untuk mencoba dan menangkap orang cabul ini. Mereka menghabiskan hampir setengah tahun untuk mencoba menangkap orang cabul ini dan telah mengundang sarjana asal Qi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada petunjuk. Sebaliknya, jumlah wanita hamil di klan Li meroket. 30 atau lebih gadis muda, semuanya belum menikah, tiba-tiba hamil selama periode waktu ini, pada dasarnya terhitung semua wanita yang belum menikah di klan Li. Tentu saja, mereka semua membantah berselingkuh dengan siapapun. Clear River City juga gempar karena masalah ini. Orang-orang mulai mengatakan bahwa ada roh jahat atau iblis di dalam kediaman klan Li. Mungkin ada benarnya rumor ini, karena jika itu hanya orang cabul, mereka tidak akan fokus pada satu klan. Selain itu, para wanita dari klan Li akan baik-baik saja selama mereka tidak tinggal di kediaman ini. Setiap gadis yang hamil tinggal untuk waktu yang lama di istana Li Clan. Beberapa orang mengklaim bahwa setan-setan ini mengirimi mereka anak-anak dengan niat jahat. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin klan Li masih berani tinggal di kediaman itu? Mereka hanya bisa pindah dari istana ini. Itu benar-benar sangat aneh, setelah anggota klan Li pindah, hal seperti itu tidak terjadi lagi pada mereka. Dengan demikian, desas-desus tentang setan yang mengirim bayi Li Clan menjadi terpatri menjadi cerita rakyat. Ketika si Kei Huang mengatakan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di Clear River, inilah yang dia maksud. Karena rumor ini, tidak mungkin ada orang yang mau tinggal di sini. Tempat itu telah dijual, tetapi tidak ada yang berani masuk. Su Chen datang kali ini dengan misi khusus, yaitu mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebelum datang, dia telah memerintahkan Li Su untuk membeli gedung ini. Tidak hanya dia bisa tinggal di sana, tapi dia juga bisa melakukan penyelidikan atas kasus ini. Tanpa diduga, tampaknya ada orang lain yang tertarik untuk bertarung dengannya atas properti berhantu ini. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a